Ini adalah Pak Haji Wasa. Katang YouTube-nya masuk, tapi kenapa? Sopan Pak Haji Wasa nilai. Oke. Jamal Ahmad Zulkifli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sore hariko kita Basobok kembali, basuh balik. Tetap Awak jujur kangen sama Budes dulu sana Suara Minang lama TV. kita tidak. Dah lama ndak basuh ya. Bukan awak ndak basuh aja pemirsa lain. Tapi sobok je Budes agak lama gini kan. berdua. Ya, mungkin dia kena bulan puasa kan. Mungkin. Ndak murim dia gitu. Oke, di sana Suara Minang TV. Hariko kita di mana Budes? Malala. Episode Ramadan. Edisi Ramadan. Kali ini kita di Rumah Gadang. Rumah Gadang Ikla ya. Rumah Gadang Ikla adalah rumah gadang yang dimiliki oleh orang Batam asal dari luar agam yang cukup dan Bukit Tinggi cukup membanggakan Dun Sanak Suara Minang TV. Alhamdulillah masuk kita kemari suasananya seperti rasa di kampung. Rasa di kampung. Tapi enggak rasa di kumpul ya. Enggak, tapi gonjangnya tetap 5 kan. Oh, gonjang tetap 5 ya. Tetap gonjang 5. Oke, Dun Sanak Suara Minang TV ikutin kita hariko meliput kegiatan buku bersama tokoh-tokoh Ikatan Keluarga Luar Agam dan Ikatan Keluarga Bukit Tinggi Kota ya, Kota Bukit Tinggi dengan beberapa warga dan pengurus tamu dari anggota dewan dari Sumbar ya, yang kemudian dapil dengan anggota dewan yang ada di Kota Batam dan provinsi. Oke, Dun Sanak ikutin liputan kami dari Rumah Gadang Ikatan Keluarga Luar Agam Marina ya. Marina Batu Haji. Batu Haji. Suara Minang TV, suara orang awak. Oh, awak cari-cari lo Paribio lah. Ya, Paribio lah. Kita ketua dulu. Kita ketua dulu. Assalamualaikum, Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kalau kita panggil beliau nggak bisa datang podcast, Ya. kita turik kemari ya. Masalahnya. Oke. Siap lah. Dun Sanak Suara Minang TV sadonya di samping kita sebelum acara dimulai cerita-cerita sengenek dengan Bapak Andi Priyatna, Ketua Umum Ikatan Keluarga Luar Agam Kota Batam. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka boleh ya kok? Boleh buka. Agak jauh setengah. Oke. Memori kayaknya. Pak Andi, secara prinsip kegiatan buka bersama bagi orang-orang awak adalah sesuatu hal yang biasa dilakukan. Ya. Nah, pertanyaannya apakah Ikatan Keluarga Luar Agam kini hanya sekedar mengumpulkan seluruh warga Luar Agam dan Kota Bukit Tinggi buka bersama atau ada hal lain yang kita dapatkan di situ kini gitu? Oke. Baik, terima kasih. Dun Sanak Suara Minang TV. Suara Minang TV. Ya. Suara Minang TV, suara orang awak. Suara orang awak. Iya. Yang pada kesempatan sore hari ini bisa live di acara kita, Ikatan Luar Agam, yaitu selain dari Kabupaten Agam juga termasuk Bukit Tinggi di situ. Bukit Tinggi ya. Jadi pada saat ini kita melakukan sebenarnya adalah syukuran lebih banyak pada apa yang kita sudah lewati 2 tahun ini ya, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan kesehatan dan bisa berkumpul bersama-sama di sini. Terutama Pak Andi ya. Nah, terutama saya. Dan kebetulan sudah 2 kali. Dua kali ya. Ya, tapi alhamdulillah Allah masih panjangkan umur masih berikan kesempatan untuk bertobat. Itu sebenarnya. Iya. Jadi kita pasti banyak kesalahan. Jadi kita diberikan kesempatan untuk bisa bertobat lah, mengisi sisa kehidupan kita ini dengan hal-hal yang baik. Betul. Selanjutnya acara ini kita buat karena sudah lama sekali kita tidak pernah berkumpul dengan seluruh pengurus. Jadi pengurus ini kita minta untuk undang untuk datang ke sini beserta dengan keluarganya, dan ada tambahan nanti dari beberapa pejabat yaitu yang berasal dari Sumatera Barat dan Semando dari kami orang Ikla, dan tentunya juga
yang berasal dari Luar Agam dan Bukit Tinggi. Ya. Siapa-siapa aja anggota pejabat-pejabat dari daerah? Kemungkinan yang di Batam itu akan datang nanti Bapak Irwansyah, Haji Irwansyah. Oke, Pak Haji Irwansyah. Pak Buya Safari. Oke. Dan ada dari anggota Dewan Sumbar Dapil Agam. Pak apa? Bapak Noprizon. Ya. Oke. Oke, di sana Soro Minang TV sadonyo. Dan termasuk juga saya tambahkan ada sesepuh-sesepuh kita. Oke, nanti insya Allah kita akan juga, ya. Mawan Salero Basamo, Ya. Pak Haji Erwin, Ya. banyak sekali Pak John dan sebagainya. Oke. Oke, dan sana Soro Minang TV rupanya kaliko dibuka bersama yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Luar Agam dan Kota Bukit Tinggi itu kepada keluarga besar pengurus Ikatan Keluarga Luar Agam dan Ikatan Keluarga Kota Bukit Tinggi tersebut. Dalam kesempatan itu hadir beberapa pejabat dan anggota DPRD Kota Batam maupun provinsi, dan juga dihadiri anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat berasal dari Dapil Agam. Oke, Pak Andi, apa namanya, kira-kira target dari anggota dewan kemari, apakah ada punya misi lain atau hanya sekedar bersilaturahmi judul sangat dan warga gitu yang ada risiko? Ya, sebenarnya hanya bersilaturahmi. Ya. Jadi nggak ada tujuan lain untuk mereka datang ke sini, karena kita undang dan kita sama-sama di sini bersilaturahmi lah yang jelas. Oke. Terima kasih banyak Pak Andi. Kita masuk dalam ya, nanya apa sampai apa namanya Pak Erwin dan segala macam ya. Silakan. Oke. Silakan. Oke, di sana kita lihat suasana TV Suara Minang. suara orang Awak. Suara orang Awak. Oke. Minang TV Suara Minang. Suara orang awak. Ketua Ikla Lalamu di Rantau. Iya, harus acok di podcast sama Soro Minang TV. Oke, di sana kita lihat suasana dari ya lah suasana Rumah daripada gadang, yang pastinya rumah gadang. rumah gadang. Kepada bapak-bapak yang masih di luar itu silakan masuk ke dalam. Kayaknya baru Itu mulai itu dari- rumah gadang yang ada di Kota Batam. Kota Batam. Jadi salah satu yang Walaupun menjadi kita indak umum agam, tapi kita bersabda bangga ya udah saya. Ya di sana cukup bangga kita sebagai orang Batam asal Sumatera Barat. Loh, Pak Revio, boleh kami Cerita-cerita jangan Wak sini. langsung kenal ya Pak. Iya, iya. Kalau kenal Siapa ya? Mbak ya. Maksudnya di bu guru gue luar biasa. Mariado saya. Mayado saya. Oke, assalamualaikum Pak Revio. Oh, Pak Ci silakan ya. Ci, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Pak Revio orang agam. Bakso aslinya. Bakso asli. Oh, Dake. Nah, Dake di perbatasan sampai Kumbuhan. Ah, Dake, tetangga Nah, di sana Dake. Minang TV, beliau adalah salah satu tokoh ya di Ikla sendiri, dan beliau salah satu seorang kepala sekolah ya pastinya gitu. Jadi kalau ada yang ingin masuk SMA, hubungi Pak Revio. SMK. Nah, dan sana Minang TV, Pak Revio Sekretaris Umum Ikla. sebagai Sekretaris Umum Ikla. Ya. Iya. Nah, jadi Pak Revio boleh perkenalkan diri Pak Revio dulu ke sana Ikla, dan boleh himbau ke masyarakat Ikla ingin biar bergabung dengan Ikla. Jadi kan mungkin banyak orang-orang Bukit Tinggi, orang Baso segala macam yang tidak kenal Dan gitu. alun-alun begitu tahu. Alun ikut bergabung dengan Iya. Ikla. Silakan Pak Revio himbau. Terima kasih Bu Des, Pak Saplil, terima kasih Nusana Minang Suara Minang TV, Suara yang Orang Awak. Suara Minang TV, Suara Orang Awak yang kami hormati. Alhamdulillah hari ko memang ada kegiatan silaturahmi buka bersama di Rumah Gadang Ikla. Memang kesempatan itu kami tak mengundang seluruh warga Ikla, tapi memang pengurus. Tapi kedepannya mungkin insya Allah setelah Lebaran kita halal bihalal akan halal bihalal seluruh warga Ikla dan mungkin tetangga Ikla dan orang Sumando kan kita undang. Tetangga Ikla.
Nah kita pun langsung mendope kumua Pak. Jadi memang di grup Ikhla pun kita terbatas karena di WA itu 256 yang bisa di pengurus juga. Tapi memang kita sudah buka di Telegramnya. Tapi memang belum banyak yang aktif di situ. Tapi insya Allah ke depan kita perbaiki sistem supaya seluruh warga Ikhla bisa bergabung di grup Ikhla Kota Batam, Ikhla dan Agam dan Bukit Tinggi. Harapan kita memang ke depannya memang Ikhla lebih maju dari yang lain. Nah, maaf nih Pak Sapril Solo dan Kumbo. Kita berharap Ikhla terbaik di Batam gitu. Amin. Insyaallah. Tapi dan Sanak Minang TV namanya luak nanti go itu tak bisa dipisahkan. Ya. Kalau maju satu maju kan. Alhamdulillah. Semoga amin. Ya. Oke, Pak Arifio, tadi sebenarnya sedikit disampaikan oleh Pak Andi. Kira-kira tidak ada masalah sebagai sekretaris Pak Arifio, kami minta lagi informasi untuk lebih detail. Silaturahmi kok kabarnya dihadiri oleh beberapa pejabat anggota dewan baik yang di Batam atau Kepri ataupun dari kampung ya kabarnya. Ya. Kebetulan memang di tokoh-tokoh Ikhla pada prinsipnya kami undang secara keseluruhan, tokoh-tokoh orang tua-tua kita. Ya. Jadi sebagian sudah alhamdulillah sudah hadir. Tokoh Ikhla yang bertugas sebagai wakil rakyat hadir, alhamdulillah kan hadir Pak Dr. Irwansyah, Ya. Pak Safari Ramadan, kemudian Pak Haji Nofrizon dah hadir dari Sumatera Barat. Beliau anggota DPRD Sumbar Dapil Agam, sudah 3 periode dari Partai Demokrat. Sudah hadir, beliau yang duduk di tengah, yang ada di sini. Pakai baju hitam. Baju hitam. Ya, Oke. beliau sudah hadir di sini karena beliau ada kerja kunjungan Sumatera Barat ke Batam. Ya. Kalian saya ajak silaturahmi dengan warga perantau Ikhla. Agak kiri. Itu Pak. Boleh kami minta izin untuk Boleh, sangat boleh. Boleh ya. Sangat boleh sekali. Buka. Insya Allah bisa. Pak Arifio, kecek Bapak penanggung jawab SMTV, Pak Ilyas Karta. beliau kan orang Ikhla. Ya. Bahasa awak lah keluar, tapi beliau nggak bisa datang ya, nggak bisa datang ya. Padahal ditunggu. Mana tahu lain kali bisa. Nah ya, jadi SMTV kok penanggung jawabnya adalah orang Ikhla. Bukit Tinggi. Ikhla. Siap. Jadi kalau kami menolak Ikhla Riko, mungkin melawan. kami nggak keluar THR kami. Boleh ketua gitu. Oke, di sana Suara Minang TV kita coba mencari Bapak Nofrizon ya. Haji Nofrizon, anggota DPRD Provinsi Kepri dari fraksi Demokrat. Provinsi Sumbar dari fraksi Demokrat asal Dapil Agam ya. Oke, di sana kita coba mencari sambil yang mana beliau ya. Assalamualaikum. Jadi kita ikutin Sanak Minang TV, kita cari yang mana sih. Sikolan ada. Ya. Lah mulai kan? Halo mulai kan? Oke. Assalamualaikum Pak Nofrizon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah kami dari Suara Minang TV live streaming Facebook, YouTube dan web suaraminangtv.id. Sangat bangga bisa berkenalan ya, Des, ya, dengan seorang anggota DPRD Sumatera Barat yang sudah 3 periode katanya Pak. Alhamdulillah. Dari fraksi Demokrat. Boleh minta tolong Pak Sapo dulu perkenalkan Bapak Suara Minang TV kepada pemirsa Suara Minang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofrizon, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dapil Agam dan Bukit Tinggi. Dapil Agam dan Bukit Tinggi ya. Kebetulan hari ini saya sampai di Batam. Kebetulan besok ada rapat di Dinas Pendapatan Provinsi Kepri. Jadi kebetulan kami ditelepon oleh pengurus Ikhla Batam dan ada acara buka bersama dengan pengurus Ikhla. Dan selamat sore dan selamat menyambut buka puasa di Kepulauan Riau ini, khususnya di Batam. Khusus di Batam. Di channel
Suara Minang TV. Suara Minang TV, Suara orang awak. Suara Orang Awak, dan milik orang awak. Milik orang awak. Insya Allah. Kami mengucapkan selamat dan selalu eksis Amin. mengudara dan menjadi hiburan dan sumber berita bagi perantau-perantau Ranah dengan kampung. ranah dengan kampung, baik yang berada di Pulau Batam dan dimanapun dapat disaksikan disaksikan. di Kepri, apakah di Tanjung Pinang, di Tanjung Balai Karimun. Sendiri Pak, kita penontonnya banyak. Alhamdulillah, kami apresiasi dalam hal ini. Program ini mudah-mudahan bermanfaat, saling berberikan informasi tentang Amin. masyarakat dan rantau. Amin. Pak Afrizon, Ya. sebenarnya secara kedinasan apa kegiatan kunjungan yang dilakukan Bapak sebagai anggota Dewan ke Provinsi Kepri? Kebetulan pada masa sidang sekarang ini kami studi banding ke Kepri tentang pendapatan asli daerah. Asli daerah, PAD ya? PAD Ya. yang berasal dari mungkin pengumuman pajak dengan pendapatan lainnya. Betul, Kami betul, kita betul. rapat besok di kantor Dinas Pendapatan Provinsi. daerah. Ya, provinsi. Bapenda. Barang kawan-kawan Dewan kemari Pak. Kebetulan sebalih orang. Sabale itu dari Termasuk komisi 3 yang bernaung tentang keuangan dan perbankan, dan juga didampingi oleh Bank Nagari dan Dinas Bapenda, Badan Pendapatan oke. Daerah. Semoga misi pejabat di DPRD Sumatera Barat khusus di Komisi 3 untuk datang kemari bisa membawa sebuah hasil yang positif untuk Sumatera Barat. Betul, Oke, Pak ya. betul. Oke. Jadi kok kemanjigi-jigi ya? Pajak apa sebenarnya yang potensial yang ada di Batam tuh, di Kepri nah bisa dibawa ke Padang kan gitu? Ya, mungkin besok Besok kali gitu ya. yang apa-apa kita udah ngadu expose Ya. dari Bapenda ke Pri, dan itu kita saling mungkin nama-nama yang perlu mungkin akan berkembang waktu rapi besok. Oke. Terima kasih Pak Afrizon. Selamat bertugas ya. Ya. Dan selamat juga bisa memanfaatkan waktu sambil melaksanakan tugas kenegaraan, Ya. bisa bersilaturahmi jo Orang kampung. orang kampung. Ya. Bapak di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi apa di Baso? Oh, sama Pak Bio di mana? Ya, Patutlah sama Pak. sekolah. Sama Oh, sekolah sama di sekolah SMP. Pak Bio ya. Oke. Oke. Patutlah Pak Bio nama nelpon dia, Oke, sekretaris. makasih. Oke, Oke, Pak. makasih Mohon banyak. Salam. endorse ngenek Pak tentang dukungan terhadap Suara Minang TV. Selamat mengudara Suara Minang TV yang ada di Kepri, khususnya di Batam kok. Sampaikan dulu dari Enggak Bapak, nama ayah ya. Baik, para pemirsa Suara Minang TV. Suara Minang TV, Ambo Nofrizon, orang Kabupaten Agam, tapeknya di Baso, kini adalah tugas di Batam 2 hari kok. Selamat menyaksikan dan mari kita sama-sama dukung Suara Minang TV di Kepri Nangko. Oke, Suara Minang TV. Suara Minang TV, Suara orang awak. Suara Orang Awak. Oke, terima kasih banyak Pak Oke, Afrizon. sama-sama. Insyaallah Ya, sebentar lagi kita akan meliput kegiatan buka Oke. bersama. Oke, terima Pak, kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima Alhamdulillah, kasih silakan, Pak. Bapak. Oke, situ. Salah tuh. Mungkin pasang apa? Pasang tripod dah. Oke. Kita boleh wawancara satu Siapa, Bundo Pak? Kandung. Boleh. Siapa? Eh, Siapa? Budes ya. boleh Bundo Betty, boleh? Boleh, nah, boleh bisa. Boleh dan Sanak Minang Ya. TV. Kalau tadi apa-apa sadanya, Ya. ini kita ke Itu, Budes Bundo langsung, Bu. Kandung. Boleh kita ikutin. Assalamualaikum Bundo. Boleh kami wawancara Bundo sebentar ya. Iko Bundo dari Pak Andi. Oke. Boleh Bundo apa Bundo? Bundo Iko aja. Bundo Iko aja. Oke. Yang pasti Bundo sapo dulu di sana Minang TV yang lagi menonton acara Ikla pada hari Iko. Suara Minang TV, suara orang awak. Udah langsung. Udah mulai kok. Udah mulai. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang acara. Kalau mulai sebentar. Nanti lah. Pak itu lah. Nanti aja. Enggak, maksudnya Bundo cuma menyampaikan memberi salam aja ke sana Minang TV. Belena. Oh, anak pandai saya. Assalamualaikum.
Bundo lah Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang TV ya. Ya. Suara Minang TV, suara orang awak. Suara Minang TV, suara orang awak. Terima kasih banyak kami dari Bundo Ikla Kota Batam mengucapkan selamat menunggu berbuka puasa itu aja kalian. Nah, insyaallah Minang TV, suara Minang TV, suara orang awak tetap mengudara. Mengudara. Tetap mengudara. Amin amin ya. Terima kasih. Terima kasih Bundo. Kita akan liput dulu acara yang akan dilakukan oleh keluarga besar Ikla ya, pengurus Ikla. Oke, terima kasih Bundo. Tanggal 17 April 2022. Dan tak lupa kita berikan salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wawancaranya hilang ya? Watekik dia. Pertama sekali kami ucapkan yang terhormat pembina Ikla. Oke, Dosana Suara Minang TV, kita ikutin liputan siaran buka puasa bersama Ikatan Keluarga Luhak Agam. Pendiri KKN Pak Akmal, Pak John, Pak Wan, Dr. Adrian, Sumando Kito, Haji Nusansi, dan Pak Nuriza. Selamat datang Pak. Pak penanggung jawab, jangan lupa THR. Pasangan Alhamdulillah. Yang penting THR cair. Dosa don. Alhamdulillah dalam sore itu mantap maju terus suara suara orang cuaca yang kancah, tidak begitu panen, tidak perlu hari hujan. Alhamdulillah. Mantap Pak Safril ya Pak Osman. Menurut mantap. rahasia Rapi Patagol di rumah Pak Haji Ma'arwin, Pak Buko bersama ko sabananya intinya jam mampir waktu ibu diskusi tentang kemajuan Ikla ke depannya. Berhubung jam mampir alun tiba, kini lah jam 5 lah hampir setengah 6. Nampaknya nak dibahas itu mungkin tak jadi. Kini kita minta aja kata sambutan dari sesepuh kita. Dan juga yang kita harapkan hadir harusnya Pak Irwansyah DPRD Kepri dan juga Pak Sapari Ramadan di DPRD Kota Batam. Tapi sampai hari itu belum hadir juga. Mungkin untuk memulai acara itu kita mulai saja dulu untuk kata sambutan dari Ketua Umum Ikla kepada Pak Andi Priyatna. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebentar dulu, lupa baca Al-Quran tadi di bawah juga. Kepada Bundo Lina dipersilakan. Ada mik istilah bu. Assalamualaikum. Mudah-mudahan tekan aja deh dia tengok dua. Iyalah. Jika Itu tes itu kami kuning Untuk siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak coba-coba kalau tak pandai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul
Afain mata'u kutilan walatum halaha wabikum wa man yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Qurannya bawa, Bu? Bawa. Tadi sih. Siap-siap aja ada langsung. Terima kasih bacaan Al-Quran dari Ibu Lina. Semoga apa yang dibaca beliau menjadi amal ibadah kita semua hendaknya, baik yang membaca maupun yang mendengar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Umum IKLA Pak Andi Piratna. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Selamat datang kepada Bapak DPRD Kepri Pak Irwansah. Kebetulan kita ada juga dari DPRD Sumbar Dapil Agam Pak Nofrizon. Didampingi juga Pak Umar di Jawa lah, kan ada jadi DPRD lah. DPRD Sumbar, DPRD Kepri. Dan selamat datang juga Pak orang tua kita Pak Nur Halim. Jauh mana duduk Pak Nur Halim tu? Di sekolah ada pendiri-pendiri tu. Alah, biko dah teman kalau kolak. Kepada Pak Andi dipersilakan. Hingga awak menunggu sesepuh kita Pak Sapari Ramadan DPRD Kota Batam. Dan sana Minang TV.
bisa menyaksikan bahwa acara Ikhla hari ini warahmatullahi wabarakatuh. anggota DPRD Provinsi Kepri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita bisa bertatap muka bersilaturahmi dalam rangka acara syukuran dan buka bersama seluruh pengurus Ikhla dan Rang Mudo Agam beserta Bundo Kanduang, dan tentunya dengan orang-orang tua kita, para pendiri, para sesepuh. Alhamdulillah banyak yang hadir. Subhanallah, kita masih diberikan kesempatan umur panjang. Yang sudah 2 tahun mungkin kita banyak yang menjaga diri masing-masing, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Yang mungkin yang saya hormati Pak Irwansyah juga hadir di sini, Bapak Nofrizon anggota Dewan Sumbar Dapil Agam juga hadir di sini, Pak Haji Erwin dan Bang Akmal, Makwan, mana Makwan? Subhanallah, ya, sehat selalu Makwan. Pak John, Pak Nasrul, subhanallah, semuanya nih orang tua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Insya Allah Pak Nur Halim, tentunya Bundo Kanduang, ada salah satu Pak Yusri belum datang ya. Ya. Dan ini pertemuan kita setelah 2 tahun mungkin yang agak lengkap ya. Alhamdulillah di list yang mau hadir itu ada mungkin kurang lebih 100 orang, tapi ini kayaknya baru setengahnya ini. Tidak mengurangi rasa hikmat kita pada sore hari ini, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang kilat itu, tentu Pak Revio Sekum kami dan Pak Wahidin Bendahara dan beserta jajarannya, dan tentunya Bundo Kanduang yang mensupport acara ini supaya bisa berjalan dengan baik. Sana orang tua kami sadonyo, alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberikan umur panjang. Mungkin di undangan atau ada sebagainya ada di situ syukuran hari miladnya saya, ya. Dan puji syukur ini kita nggak berhenti, nggak henti-hentinya, tentunya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kurun waktu 2 bulan ini, 2 tahun ini, memang keadaan saya 2 kali sempat kritis. Pertama di bulan Juni 2021 itu kena COVID, dan bulan lalu itu ada serangan jantung dan sudah dipasang ringnya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini kesempatan bagi saya khususnya untuk bisa banyak berbuat baik, berkontribusi buat umat dalam hal sekecil apapun, tentunya dengan skup yang lebih kecil. Kalau Pak Irwansyah mungkin Pak Nafrizon bisa membuat sesuatu yang lebih besar. Saya yang sekecil mungkin yang saya bisa lakukan, saya akan saya lakukan, dan tentunya diberikan kesempatan oleh Allah SWT dalam kita banyak-banyak beribadah dan bertobat. Itu aja mungkin yang sambutan dari saya, karena memang jadwal jam 4, kita mulai baru jam setengah 6, dan tentunya kita pengen juga mendengarkan beberapa sepatah 2 patah kata dari semua yang bisa memberikan sambutan dari sesepuh kita yang kebetulan semuanya bisa hadir pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, baik dari mewakili panitia, hidangan yang kurang berselera dan sebagainya, tapi inilah kebersamaan kita tentunya yang kedepannya mudah-mudahan COVID ini sudah berlalu dan kita bisa lebih lagi beraktivitas di Rumah Gadang ini.
supaya apa yang telah diberikan, ya, baik moral maupun material dari orang tua kita, dari Pak Irwansyah, dari Mak Wan dan sebagainya, semua dari sekolah pendiri, ini bisa kita lebih manfaatkan lagi dan berkah buat mereka semua. Ya. Terima kasih juga Suara Minang TV. Dan terima kasih juga kepada Suara Minang TV yang telah hadir meliput acara kami ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa sesuatu yang baik kepada paguyuban-paguyuban Sumatera Barat, khususnya yang ada di Batam ini. Suara Minang TV, Suara Minang Awak. Salah lagi. Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Itu slogannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kata sambutan dari Ketua Umum IKLA Kota Batam yang sudah panjang lebar memberikan penjelasan serta hari lahir beliau. Semoga beliau dipanjangkan umur, murahkan rezeki, disehatkan selalu beserta kita yang hadir semua. Amin. Acara selanjutnya sambutan dari orang tua kita atau pembina IKLA kepada Pak Haji Irwin. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, lihat kembali ya. Situ aja lah, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi yo suara laga dua, tapi dipasuh yang muda-muda kok. Tapi untuk IKLA biarlah dipasuh dari yo. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Marilah selalu kita panjatkan. Seperti pada sore hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahim di rumah gadang ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan buat junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang kami hormati para sesepuh, orang-orang tua kami, rasanya kini ke rasul reuni. Soalnya lama kami ku hendak berkumpul. Alhamdulillah sore hari itu bisa berkumpul bersilaturahim beliau. Yang kami hormati Dinda Haji Irwansyah yang telah sudi hadir menghadiri undang kami. Itu saja Dinda Nofrizon ya, anggota DPRD Sumatera Barat dari Dapil Agam. Yang kami hormati Ketua Umum IKLA beserta jajaran yang tidak akan kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Minang TV yang telah sempat hadir meliput acara ini. Semoga seperti kata ketua kami tadi, ini bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Selanjutnya khusus pada Dinda Irwansyah, kami menyampaikan mewakili pengurus, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinda, sebab dengan bantuan beliau lah dana aspirasi yang beliau alokasikan untuk IKLA dari pematangan tanah. Dulu tanah ini kami dulu sering makan di sini, tapi di tengah kebun, ya Pak ya, ya Pak ya, tengah kebun, tengah semak. Kami makan di sini sekali 3 bulan kami hadir di sini, tapi di tengah semak belukar. Syukur alhamdulillah belum mengajukan ke DPRD Kota Batam waktu itu ya. Akhirnya turun dana 100 juta untuk pematangan tanah ini, sehingga tanah ini bisa kita bangun rumah gadang ini. Juga untuk pembangunan rumah gadang ini tidak sedikit juga kontribusi beliau dari
loteng pemasukan listrik, memasang listrik, air, loteng ini beliau dengan dana aspirasi beliau. Juga finishing rumah gadang ini beliau lah, termasuk lapangan, dan akan menyusul yang lain-lain. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan alangkah eloknya, alangkah baiknya, alangkah beruntungnya kita kalau ada 4-5 orang yang bisa mewakili kita di DPRD Provinsi atau DPRD Kota Batam. Alangkah majunya kita, nggak bisa kita bayangkan. Beliau sendiri sudah berbuat banyak, apalagi kalau ada 5-6 orang. Maka itu kita himbau bagi kita yang ada di sini, yang merasa mampu, merasa layak, majulah ke bidang politik, karena kekuasaan itu sekarang di politik. Nah itu. Nah, juga terima kasih kepada Bunda Kanduang karena telah menyiapkan segala sesuatunya untuk acara ini. Nah, mungkin tidak banyak yang bisa mau sampaikan, kecuali terima kasih tadi, dan selamat untuk ketua kita dan merayakan ulang tahun pada hari itu. Acara itu disertai kesyukuran dan semoga beliau diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan bisa memimpin di perusahaan beliau, terutama di keluarga beliau, dan memimpin IKLA yang akan datang. Itu harapan kita. Semoga beliau diberi kesehatan. Yang kedua, selamat ya. Itulah bikin dari kami kata-kata. Kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, untuk itu semua kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada orang tua kita sekaligus pembina IKLA. Untuk acara selanjutnya karena hari dah dekat, kita minta kepada Pak Iwan Shah DPRD Provinsi untuk memberikan kata sambutan. Ada yang lupa. Ini perlu juga saya sampaikan di sini, karena saya sudah mendapat informasi. Bapak Iwan Shah berniat kalau Allah mengizinkan akan maju di Pilkada Kota Batam nanti. Kita bersama, kita dukung bersama. Di anggota DPRD, jadi anggota DPRD saja beliau kontribusinya sangat besar, apalagi sudah menjadi wali kota nanti. Mari kita dukung bersama-sama. Demikian. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yowit. Kalau beliau lah membuat kawan, beliau tidak banyak-banyak berminta ada, doa saja. Semoga beliau sehat beserta dukungan. Tolong sampaikan ke orang seluruh Sumatera Barat di kelas saja. Kalau kelas saja kurang-kurang. Seluruh Sumatera Barat dulu bukit soal itu. Kepada Pak Iwan Shah, waktu depan dipersilakan. Pak izin Pak, saya ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puja dan puji sekaligus bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Hingga pada sore hari yang berbahagia ini, di hari Ahad kita bisa berkumpul di rumah gadang yang kita cintai untuk melaksanakan acara syukuran dan berbuka puasa bersama. Salawat dan salam malah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya.
Yang kami muliakan para alim, para ulama, para orang-orang tua kami, para tokoh Ikhlas. Ada Pak Haji Erwin, Pak Haji Nur Samsi, Pak Haji Dr. Adrian, Pak Wan, Pak Haji Nasrul. Kemudian juga hadir bersama kita, ini anggota DPRD Sumbar dari Agam. Alhamdulillah beliau bisa hadir di sini. Ya. Tadi saya tanya beliau dari mana, dari PAN. Demokrat. Kalau 3 periode, insya Allah 2024 maju ke DPR RI. Dari P3 gitu. Nah, komunikasi sama Pak Wagub, Odi. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan banggakan Ketua Komika Pak Andi, alhamdulillah beliau tadi mengatakan pada hari ini syukuran milad yang keberapa ini? Dan sama-sama kita doakan semoga beliau selalu sehat, ya, semua berbahagia selalu, panjang umur dan berkah. Apalagi beliau menghadapi 2 kali cobaan, ya. Saya kemarin COVID juga Pak, tapi Omikron. Februari kemarin, seperti flu biasa aja. Mungkin kalau Delta lebih berat ya. Kemudian Bapak semua, Gunung Kandur dan seluruh warga Ikhlas yang pada hari ini yang tak dapat kami sebut satu persatu, yang kami hormati dan kami muliakan. Ya, senang sekali saya dapat hadir kembali di sini, bersyukur kita ya berkumpul bersilaturahim. Tadi sudah hampir lupa karena begini pada acara Topan mengingatkan saya kuliah. Kalau dari pagi mana-mana. Ya, setiap kali kita ke Rumah Gadang, rasa senang kita, ya kita sudah memiliki Rumah Gadang satu-satunya di Batam ini. Dan tadi orang tua kita, beliau Pak Haji Erwin sudah mengingatkan bagaimana perjuangan kita. Saya pun sebenarnya sudah lupa juga Pak Haji, Pak Erwin, karena ya, pokoknya dulu saya betul sama DPRD Batam kami mengalokasikan sama Pak Haris Ardi Halim pada saat itu. Ya. Pengolahan, kemudian peletakan batu pertama, Pak Haji Baktiar Kamsah, kita datang sama Gubernur, Pak Almarhum Pak Sani, hujan-hujan ya. Alhamdulillah secara bertahap kita bisa selesaikan. Dan terakhir kita menyelesaikan ini atas kesepakatan bersama dan kita sudah menyelesaikan utang kita sama Pak Haji Erwin. Terima kasih Ganda ya sudah memberikan talangan. Sebetulnya tahun lalu sudah selesai ya, cuman karena kita administrasi nggak siap baru tadi ini. Terima kasih juga ke Eja yang sudah membereskan administrasi ya. Dan kebetulan kena potong pula 8% karena COVID ya. Kemarin juga Pramodo kita datang nggak? Adinda Hendrikoto, beliau punya juga rencana mau buat untuk meramaikan Rumah Gadang sekaligus meresmikan lapangan kita ini, mau buat turnamen voli, tapi berhubung COVID tertunda. Ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita laksanakan lah, setelah Agustus kalau memang ada jalan dan dimudahkan rezeki semua. Bapak Ibu sekalian, tentu penyelesaian Rumah Gadang ini bisa membereskan atau menyiapkan pagar ini ya. Insya Allah tahun depan akan saya mulai ya secara pertahanan mulai ya, pagar supaya bisa aman dan lebih bagus. Ketikanya 2 kali anggaran itu. Nah, cuman nggak ke hibah lagi, langsung ke fisik sama kayak apa. Dan terakhir mungkin yang besar, jalan masuk kita ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada jalan, karena memang di situ sudah peletakan batu pertama Hidayatullah. Hidayatullah ini banyak betul tanahnya ya, di mana-mana asik bangun terus.
Nah, situ dibangun, jangan dibangun dia, mungkin jalannya dari sana ya. Nanti kita lihat lagi, mudah-mudahan bisa jalan dan ada jalan untuk membuat jalan masuk ke Rumah Gadang. Kalau itu terjadi, tentu semakin mudah kita menjangkau akses ke Rumah Gadang Ikla kita ini. Bapak Ibu sekalian, kami tentu sepakat apa yang disampaikan tadi Pak Haji Erwin, bahwa mudah-mudahan di tahun politik 2024 ini bisa lebih banyak lagi orang Ikla yang bisa tampil, bisa muncul anggota dewannya baik kota maupun provinsi, karena semakin banyak tentu bisa banyak berguna, bisa bermanfaat untuk warga Ikla ya. Mungkin dari sekarang Pak Ketua Umum sudah diteropong, dipersiapkan siapa yang kira-kira yang mau dimajukan. Insya Allah kami kebetulan diberi amanah sebagai sekretaris P3 siap untuk menampung di mana saja yang saudara-saudara kami dari Ikla ingin maju. Ya, ada 6 dapil di Batam dan 3 dapil di provinsi di Batam ini. Silakan. Dan dari sekarang memang kalau bisa sudah harus bekerja. Ya. Kami juga sekarang sedang menyusun long list daftar caleg. Ini Pak Haji Nasrul mungkin sudah pensiun mau maju boleh bisa bermanfaat. Satu baret raso, mesti banyak. Ya. Dan 2024 itu pemilu 2 kali Bapak Ibu, Februari Pileg, Pilpres, dan November kepala daerah. Insya Allah saya maju ke DPRD Kepri dulu. Nah, itu mengamankan dulu. Nah, tadi sampaikan orang tua kita, kata Haji Erwin, kalau memang peluang ada, kita lihat nanti. Ya. Itu kan November, ya, tapi ikhtiar harus terus jalan. Ya, harus berjalan. Karena memang sebagai orang politik, saya sudah 4 periode, 20 tahun juga. Jadi memang sudah ranahnya di situ. Jadi memang setiap peluang kemungkinan jabatan politis tentu kita akan berupaya untuk mencapainya. Tentu saja kami juga berharap doa dan dukungan yang mudah-mudahan kalau Allah berkehendak, insya Allah ada jalan untuk itu. Tapi insya Allah kita lihatlah bagaimana kami juga realistis dengan apa yang ada, tidak memaksakan diri, tapi tetap terus berupaya untuk bagaimana memberikan yang terbaik untuk kita semua. Sudah buka belum? Yang ustadznya mana? Oh iya. Ini warga Ikla kita, Buya ini orang multi talenta. Penceramah bisa, pendidik bisa, apapun seni budaya bisa, semua bisa. Saya sudah melihat langsung kemarin Pak Revio. Saya kemarin janji sama Pak Revio mau kasih pembangunan di sekolah. Begitu saya kasih, dia pindah pula. Tapi promosi pindahnya, alhamdulillah. Sudah dibangun ya, lapangan ya. Ya. Pokoknya di mana orang Ikla kita bantu lah. Selagi kita bisa bantu sudah ada kewenangan kita. Mudah-mudahan Pak Rio juga bisa, Pak Revio juga bisa. Pak Wahidin belum bisa kita bantu ya. Bapak Ibu, mungkin itu dari kami ya, sebagai pengantar. Dan nanti tolong diingatkan lagi kami Pak Ketua ya, tahun depan kita akan bangun pagar karena pagarnya cukup besar, mungkin 2 kali ya, 2 kali antar. Minimal ya, proposal pasti minimal ada sedikit kira-kira seperti apa mau dibuat pagarnya, karena kalau saya sudah langsung seperti saya lakukan itu nggak cocok ya. Jadi semua seperti apa, saya yang bisa tahun depan saya anggarkan 200 juta itu PL ya, berapa dapatnya nanti bergantung. Nah, mungkin aja punya pendapat 200 juta apakah di depannya seperti apa pagarnya. Kalau menurut saya sih 2 kali ini 400 juta ada selesai lah pagar ya. Jadi tahun 2023 2024 mudah-mudahan sambil berjalan jalan masuknya juga bisa gitu, supaya ini bisa
bermanfaat, mungkin bisa digunakan untuk acara-acara apa saja, baralek dan sebagainya, untuk acara bisa karena kalau lama nggak dipakai juga rusak gedung ini, ya kan? Kita juga butuh perawatan, mungkin dari pemakaian gedung bisa mungkin membayar maintenance lah ya, untuk air listrik perawatan lumayan bisa meringankan beban. Kalau untuk biaya listrik air setiap bulan sudah ada donaturnya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu semua ya, sekali lagi terima kasih dan kami sampaikan kita sekarang sudah memasuki 15 hari puasa. Tak lama lagi kita akan memasuki hari yang penting, 10 hari terakhir. Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk bisa merebut malam yang penting, malam luar biasa, malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya pada tahun ini, karena tidak ada yang bisa menjamin tahun depan kita masih umur panjang ya. Demikian dari kami untuk mengingatkan. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan wejangan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semangat. Beliau memikirkan kita harus memikirkan beliau juga, supaya sama-sama membantu. Mudah-mudahan beliau eksis untuk Batam 1. Acara terakhir untuk Pak Ustadz Umar, ceramah agama tentang fardu kifayah. Nah, ini bagian ketua bidang fardu kifayah. Mudah-mudahan lancar dan ikhlas beliau. Silakan. Pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang ya, belum semangat. Ini efek belum berbuka puasa agaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma salatu wassalam ala Rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, yang sama-sama kita hormati Bapak Irwansyah, kemudian orang tua kita Bapak Haji Erwin, Mak Wan, Pak Akmal, mungkin Pak John ada di sini, Pak Dr. Adrian, yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, kemudian Kota Ikhla dengan jajaran, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang hadir pada sore hari ini di Rumah Gadang Ikhla yang saya cintai dan saya banggakan tentunya. Baik Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tupoksi untuk kultum ternyata, tapi untuk jualan saya di sini. Jadi kita dari ketua 6 membawahi pendidikan dan keagamaan, dan di bawahnya ada lagi mengurusi masalah fardu kifayah. Karena dengan fardu kifayah ini insya Allah kita akan saling tolong menolong satu sama lain saat kaki kita tak bisa lagi berjalan sendiri ke kuburan nanti kita yang itu. Yang ngantar ternyata adalah kawan-kawan kita, saudara seiman kita. Kalau kita dipegawaikan Ikhla, berarti nanti ambulan Ikhla yang akan membawa mayat kita. Nanti tim fardu kifayah Ikhla yang akan mengafani badan-badan kita nanti. Dan telah kami cetak kartu fardu kifayah ya. Jadi ada di sini kartunya 01, ada nomor digit di awal itu adalah nomor keanggotaan. Kemudian di tengah kode kecamatan, di sananya di paling ujung kode tahun. Jadi berdasarkan kesepakatan rapat kita dengan pengurus Ikhla pada saat itu ketika Pak Andi Paretna masih di Agung Otomol Sekupang, kita pakai aula beliau untuk berapat, kita putuskan iuran untuk fardu kartu kifayah Ikhla Ikatan Keluarga Luar Agam sejumlah 120.000 per tahun atau 10.000 setiap bulannya. Adapun fasilitas yang akan didapati pemegang kartu ini adalah tentu penyelenggaraan jenazah dari awal sampai akhir. Kemudian nanti biaya kuburan akan ditanggung oleh fardu kifayah dan ambulannya free tentunya.
Ya mungkin bertanya juga sebagian dari masyarakat, kenapa kok mahal sekarang? Dulu itu cuma 40.000, setahun 60.000. Iya, dulu biaya kuburan itu cuma 400 atau 500.000. Sekarang biaya kuburan sudah 1.300.000, hampir 1.400.000. Jadi ini kami sampaikan. Jadi silakan bergabung nanti. Masing-masing kabupaten, ada 16 kabupaten agam yang ada di sini. 16 kecamatan Kabupaten Agam, ya saya salah, yang terdiri dari 82 kalau tidak salah kenagarian. Nanti nomornya telah kita tentukan. Mana kertas saya tadi Pak Wahidin? Pak Wahidin kan pinjam kertas saya tadi. Jadi ada yang pertama itu deretan, ya ada Ampe Koto, terdiri dari 7 nagari, Ampe Angke 7 nagari, kemudian Ampe Nagari, Ampe Nagari saja, kemudian Banu Hampu, Ado Baso, Canduang Kamang, Lubua Basuang, Malala, Matua, Palupuah, Palambayan, Sungai Pua, dan Tanjung Mutiara, Tanjung Raya, terakhir Kelatang Kamang. 6 balai kecamatan awak. Dulu kan awak ketahui 9 balai. Telah dipakai T, ini orang pemekaran dan awak penyempitan. Jadilah nyawa dari 9 balai menjadi 6 balai. Pemekaran ke penggadangan kan, awak pengitean. Jadi Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, salian mengingatkan kita nanti bakih dusana kita lainnya orang agam nan ada di Kota Batam ko, salian mengingatkan kita nanti. Kita antak nanti kartu ko ke rumah mereka. Nanti iurannya bisa kita japui secara langsung atau ditransfer nanti ke rekening Ikhla. Baik, itu informasi dari fardu kifayah. Jadi kalau diminta untuk kultum tadi, iyo harus kultum juga kita. Karena masih ada waktu insyaallah. Awak bacakanlah dulu sebuah hadis Nabi, man fatara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-siyami syai'an. Siana memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa kurang seketik pun. Jadi kebetulan kini yang memberi makan awak dan membukakan awak ariko adalah Bapak Andi Parayatna. Ya, bukti kesyukuran dia atas umur beliau nalah dia pada tahun kini ketua dah tu nampak disko. Hampir 25 tahun. Allah hampir 25 tahun umur. Memang iyo di hari kelahiran Rasulullah majakan kawak bukan itu bersedia banyak bersedekah, banyak berpuasa. Hebat ketuanya puasa kini sedekah lu kini. Semoga umurnya dipanjangkan di Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fi umrik ketua. Ya, semoga sehat selalu, tetap jaya di langit dan di bumi, di udara, terkhusus di Ikhla. Ya, mungkin dulu tersandek-sandek di Covid banyak tidak banyak kegiatan terlakukan. Covid lah mulai hilang. Nenek kron tak ketiba oleh dah lapis omikron saja. Mari kita hidupkan rumah kadang kita balik. Ya, mungkin selama kau tempat terkubur deh macam-macam corona tu ya, aku yakin itu bisa di tangan ketua kita di Plena nanti. Jadi berdasarkan hadis tadi, insya Allah ya, insya Allah Pak Andi Prayatna selaku ketua ya, banyak dapat pahala puasa hari itu. Baru awak nak makan kolak lagi apa? Baik lah pahala. Tambah panjang di umur beliau. Kemudian masa ada waktu berdoa sekete, semua panjang, kemudian Nabi semoga Pak Irwansa nanti batu-batu menjadi wali kota di 2024. Amin. Ambo pun nangaleles lete, ambo kami caleg di daerah Sebuluang di dapil Narako disuruh untuk maju ke kota. Entah partai belum tahu lah. Dan jadi ambo kini lah mulai tu. Ambo payu gerayang ke rumah orang kampasing ambo istilahnya. Itu Bang Eja nanti di Batu Ampah menangkan Bang Eja. Anda boleh hendak. Boleh nak makin rancak rumah gadang kau bisua. Jadi berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan doa melembutkan hati kita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa tamim taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana ya Allah
Allahumma wasi' rizqana ya Razzaq. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikut namanya Kultum Express ya, doanya pun Express. Kalau ada Pak Ketua awak kamu motong ikut berkue namanya, raga-raga ada buah tetehnya. Silakan Pak Ketua ya. Betul bilang bolong. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Panjang mana lagi? Malah panjang 7 menit sampai. Padu kipayah awak jalan. Sama nanti ini kau harus dibawa ambulan dulu. Ambulan awak itu nak dibunuh. Siapa membawa? Pak Bio, ambulan awak di mana ni? Lady sampai Sijen. Ambulan awak ada. Tinggal kini padu kipayah awak kita jalankan. Ada waktu saya kata lain Pak Ketua, mohon dipotong kuenya di agihan ke Bunduk. Tapi ada BCN beransah kemudian Belanda. Pak Iwan apa? Pak Iwan sah. Pak Diperannya berdirilah untuk potong kue dulu. Mumpung ada waktu ketik dari Bundo Ayu dan Bundo iklan dan lain. Potong kue kasih ada gejak Pak Pio. Kabundo Epi, Bundo Epi sini Bundo Epi. Kadi yagian kue sama ketua umum. Bundo Beti je. Bismillahirrahmanirrahim. Kepotong kuenya. Tapi Bundo Depi kamar lalu kasih kos lah. Happy birthday. Baca awal dapat kapan anak lalu. Umum. Pekan Senin bisa. Semoga semakin sukses, panjang umur, sehat dan Bundo selalu tadi. dan Tapi bisa selalu mensupport Minang TV Pak Ketua. Ketua Bundo Kanduang Ikhlas minta ada ke depan. Bundo Ayu tapi Bundo Ayu lari stage kami ni lah awak buko. Dan sana Minang TV cukup mencaliak saja. Ada masuk ada. Nah, sekarang jo, Ketua Bundo Ayu. Celai, kartun. Habis itu baru foto. Aku enggak, Bapak enggak. Iko hasil jariah payah dari bundo-bundo kita. Padahal ketua umum tak ada pesan dah. Allah inisiatif dari bundo-bundo itu saja. Terima kasih. Kadang dirian kuih seketik terima aja lah besok kita makan bersama. Foto bersama dulu, foto bersama bundo-bundo. Bati gosen. Bundo ini pecing gue. Kalau foto sana-sana. Kau hari lahirnya ketua umum kita. Dan hari ko beliaulah mengkoordinir seluruhnya. Amin. Semoga beliau sehat selalu dan murah rezeki. Amin. Kau masuk TV, kau foto, kau budo. Ketawa lah, ganas. Itu TV je di situ. Benda ini santian taginya. Apa na di Pak Irwan Sah Bu Emi ko? Kamu apa ibu Emi ti ado Pak Irwan ya? Kemudian ini Pak Irwan Sah di dua acara ada beliau. Terima kasih. Kita boleh berbuka. Pimpin doa Pak Ustaz. Sebelum berbuka mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala bika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tahta sama wa takalibu kata-kata insyaallah. Amin. Makan lah Pak. Lah azan apa? Oke, Dusana, alhamdulillah kita
berbuka puasa bersama pengurus IKLA Kota Batam yang juga dihadiri oleh Bapak Haji Irwansyah dan Bapak Frizon dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Di sana Suara Minang TV, kami all kru Suara Minang TV mengucapkan selamat berbuka puasa kepada Dusana Pemirsa Suara Minang TV sadonya. Langsung aku tadi pas ngalih di poyong ini. Beli kanya waktu. Abdiono tokoh pertama keberadaan Suara Minang TV. Kami podcast. Iya. Dengan judul Pecah Telur. Dosana Bapak Mama dan di luar masih banyak sampai di dalam. Menu kita adalah lamang tapai. Dia gempa awal masih banyak sampai di dalam. Silakan. Kameramen tolong disorot lamang tapai. Dua di teras. Jadi dia tadi wakabakti wakakun ini akan hukum langsung masalah kifayah dia. Nanti teknisnya nanti masing-masing ketua kecamatan yang akan mendistribusikan kepada ketua kenegarian, dan dari ketua kenegarian nanti yang akan mendistribusikan kepada orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Hasan. Nodong Pak Irwansyah. Nodong Pak Irwansyah. Satu tudong dah. Boleh diumumkan untuk sholat maghrib itu berjamaah itu saja bertemu ya. Nah, kita kenal Pak, assalamualaikum Pak. Mohon izin sebelum sholat maghrib dari Suara Minang TV. Rumah kadang berjamaah kalau dari segi jauh, anak kedua kalau dulu latihan.
Oh, duduk berdiri? Duduk, ada berdiri Cak, enak. Ayo. Cak. Ya, latar belakangnya ya. Mantap ya. Assalamualaikum Pak Irwansyah. Waalaikumsalam. Masya Allah, perkenalkan kami dari Suara Minang TV, live streaming YouTube, Facebook dan web yang baru berdiri sampai bulan. Jadi kami dari Suara Minang TV sangat bangga bisa bersuara gitu aja Pak Irwansyah gini ya. Salam moga secara kelembagaan Suara Minang TV sekali kok udah saya. Kalau Suara Minang TV-nya baru sekali kok. Ya. Tapi kalau di acara-acara besok, Besok, nah. karena kami sadapil. Oke, baik Mas. Tadi kita mendapatkan statement sederhana, insya Allah Bapak akan maju di tahun 2024. Sampai sejauh mana kesiapan Bapak sebagai salah satu warga Batam asal Sumatera Barat di dalam menghadapi pilkada tahun 2024 itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV di mana saja berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kita melaksanakan acara buka puasa bersama di Rumah Gadang Ikla. Ya. Yang mana ini rumah gadang satu-satunya dari Batam, dan kami sudah membangunnya dari awal dulu zaman di DPRD Batam secara bertahap. Alhamdulillah sudah selesai, dan tentu saja banyak aspirasi dari warga kita orang awak Ikla untuk mendorong kami sebagai warga Padang yang mungkin saat ini duduk di DPRD provinsi 5 periode ya Pak ya? 4 periode ya. Dan yang mana tidak lama lagi tahun 2024 ada kontestasi pilkada bulan November. Ya insya Allah. Dan ya tentu sebagai orang politik kami siap saja untuk ditugaskan di mana saja, tergantung nanti partai yang menugaskan. Okay. Tetapi sebagai seorang kader politik tentu kita selalu berikhtiar. Dan tentu nanti kita lihat bagaimana kepastian di 2024 nanti. Masya Allah, sangat luar biasa. Di sana Suara Minang TV sadonyo dengan gamblang Bapak Haji Irwansyah menyampaikan kepada Dusana Suara Minang TV bahwasanya jika memang partai menugaskan, insya Allah beliau siap lahir dan batin di mana saja, kan gitu. Dan yang lebih penting adalah karena beliau adalah warga Ikatan Keluarga Luar Agam, insya Allah warga Batam asal Luar Agam, insya Allah khususnya orang Minang umumnya. Orang Minang umumnya, insya Allah siap untuk mendukung beliau dengan di dalam rangka menghadapi kontestasi politik pilkada tahun 2024 tersebut. Pak Irwansyah, terima kasih banyak. Bu Des, ada yang mau sampaikan ke saya sebentar? Tolong di-endorsekan saja. Oke. Mohon izin Pak, kami sangat bangga bisa wawancara singkat dengan Bapak sambil kita mau sholat maghrib untuk mengendoskan dukungan terhadap Suara Minang TV. Suara Minang TV, suara orang awak. Ya. Oke, baik pemirsa di mana saja berada. Apa, Dek? Beres itu? Oh, mau pakai sholat ya? Belum saya lagi live lagi, maaf. Nggak apa-apa, Pak. Ya, senang sekali nih bisa diwawancara oleh Suara Minang TV. Ini salah satu channel khusus untuk orang awak. Ini kebanggaan kita, dan selalu saja like ya, like, subscribe, komen, dan share Suara Minang TV. Suara Minang TV, suara orang awak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Irwansyah. Izin Pak. Oke, Dusana Suara Minang TV sadonyo, Bu Des. Ya, berakhir sudah liputan kita pada hari ini dalam rangka buka puasa bersama pengurus Ikatan Keluarga Luar Agam. Insya Allah semua apa yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan untuk semuanya ya. Ya, betul sekali. Ya.
Sudah tuh. Jangan lupa, jangan lupa untuk Nusantara Minang TV, follow terus, ikuti terus Suara Minang TV. Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah